memang menurut saya kita sekarang paradigma kita tentang perempuan yang memang seharusnya multiperan itu perlu diubah, dan untuk itu perlu dukungan dari semua. Karena secara umum saja kita lihat peran tradisional perempuan itu kan masih kerap seolah-olah menjadi cerminan begini seharusnya perempuan ideal, dalam tanda kutip ideal dalam tradisi. Apakah kemudian perempuan tidak perlu terlalu didengar, tidak boleh terlalu kencang bicara, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi? Itu pandangan-pandangan tradisional yang sedihnya masih kita lihat berada di berbagai tempat di negeri ini. Dan banyak hal yang seharusnya memang menurut saya perlu kita address. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin misalnya sekarang kita bicara soal miskonsepsi yang kerap terjadi. Hasil studi misalnya perempuan pintar itu dihindari. Lebih kecil kemungkinannya perempuan ditunjuk di kelas atau di kuliah pada saat bicara. Ada penelitian lain lagi, masih banyak perempuan yang punya ketakutan akan keberhasilan. Jadi terkadang hambatan itu justru muncul dari dalam diri perempuan sendiri. Kita takut gagal, tapi kita juga takut sukses. Kita takut pinter, kita mau pinter, tapi kalau pinter nanti dibilang kepinteran. Kita mau speak up, tapi nanti kalau terlalu kencang bicara dibilangnya bitchy. Kita mau punya mimpi, tapi terus kemudian nanti dibilangnya wah ini ambisius. Jadi ada dilema-dilema yang kerap kita alami dari diri perempuan sendiri, yang memang itu dibentuk secara tidak sadar maupun secara sadar oleh lingkungan atau oleh tradisi yang tidak lagi relevan. Karena tradisi itu kan seperangkat nilai ya, values, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Saya percaya tradisi itu kan sesungguhnya praktek budaya yang seharusnya dinamis, yang kalau lagi tidak relevan, tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, maka ya kita harus ubah. Kita harus bisa menavigasi dan memilih dan memilah mana tradisi core values yang memang betul-betul perlu dipertahankan, dan mana tradisi yang perlu ditinggalkan, bahkan perlu dilawan. Dan kemampuan kita untuk bisa melihat, menavigasi hal-hal itu kerap kali memang dimulai dari keluarga. Karena lingkungan terdekat yang paling intens, yang komunikasi paling sering terjadi di sana, dan mau tidak mau untuk mengubah tradisi, kita harus memulainya dari unit yang paling kecil. Jadi memang menurut saya dua hal itu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana hambatan dari dalam diri perlu kita lawan, dan yang kedua juga kerap kali kita menuntut diri kita terlalu tinggi. Perempuan kita menuntut diri kita terlalu sempurna. Harus pinter dandan, harus pinter masak, harus bisa ngurus suami, anaknya harus juara di kelas, harus gaul dengan tetangga, harus aktif majelis taklim, harus bantu ibu-ibu RT. Tuntutan dari lingkungan maupun tuntutan yang muncul dari dalam diri sendiri untuk menjadi sempurna, itu melelahkan, luar biasa melelahkan. Jadi penting bagi kita juga untuk bisa mengakui dan menyadari bahwa tidak mungkin bisa sempurna, dan kita tuh perempuan seringkali merasa diri kita tidak cukup kuat, tidak cukup hebat. Kita perempuan, ada penelitian juga dan saya sering bicara soal ini, kita tanpa sadar seringkali menganggap rendah diri kita sendiri, dan itu dilakukan secara sistematis. Penelitian menunjukkan mahasiswi kalau disuruh nebak berapa IPK-nya, selalu nebak IPK-nya lebih rendah dari apa yang dia dapatkan. Mahasiswa suruh nebak kira-kira IPK lu berapa, selalu nebaknya lebih tinggi. Fresh graduate perempuan nggak berani nego gaji pertama. Alhamdulillah gue udah dapat kerja, nggak berani nego. Fresh graduate laki-laki, gue mau standar gue segini. Jadi tanpa sadar nih, kita sesama perempuan yang kerap kali merasa diri kita tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup hebat. Dan menurut saya itu pada satu sisi bisa dipahami, karena kesuksesan itu kerap kali berkorelasi negatif terhadap perempuan, tapi korelasinya positif bagi laki-laki. Kalau perempuan sukses itu biasanya terus jarang yang kemudian punya set quality yang sama, tapi dibilangnya wah ini pasti ambisius banget nih. Wah kalau dia berhasil jadi CEO, wah mungkin pasti rumah tangganya berantakan nih karena karirnya bagus. Tapi kalau laki-laki sukses, laki-laki berhasil, wah dia akan disukai, dianggap hebat, dia akan menjadi panutan. Jadi kerap kali memang perempuan ragu untuk menunjukkan keberhasilan atau ragu untuk betul-betul punya ambisi, karena kemudian nanti itu dianggapnya macam-macam gitu. Jadi
inilah sesungguhnya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, dan memang bukan persoalan yang mudah, terutama kalau kita bicara tradisi, itu kan diturunkan dari lintas generasi, bertahun-tahun, berbagai generasi, bukan bertahun-tahun, puluhan tahun, dan tidak mudah memang mengubah paradigma dan tradisi itu. Tapi saya percaya makin ke sini, seharusnya bisa makin dipercepat tuh tradisi itu, kita ubah atau bahkan kita lawan dengan perkembangan teknologi misalnya. Kalau dulu menciptakan satu generasi itu bisa sampai 2-3 generasi. Kalau sekarang generasi TikTok tercipta hanya dalam waktu berapa? Kurang dari 1 tahun gitu misalnya, kalau untuk perumpamaan gampang. Karena ya itu, perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk melampaui jarak, melampaui batas geografis, pertukaran ide menjadi lebih cair. Dan semoga dari situ pemahaman, pemikiran bahwa perempuan cukup, lebih dari cukup, kita itu lebih dari cukup, kita tidak perlu sempurna untuk dicintai, karena kita dengan tugas dan multiperan yang sedemikian rupa bisa berhasil dimanapun. Jadi pandangan-pandangan seperti itu menurut saya sekarang seharusnya bisa lebih mudah ditularkan dan dimultiplikasi, terutama karena perkembangan digital dan teknologi yang memungkinkan kita untuk berbicara satu sama lain. Seperti sekarang walaupun pandemi, tapi bisa saling berbagi seperti hari ini.